Puji nama Tuhan. Shalom Impact People, shalom. Boleh saya lihat semua lambaikan tangannya, shalom, haleluya. Saya dan percaya malam hari ini malamnya kita mengalami Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama sebelumnya kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Semua karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita masih ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Kami tak pernah berhenti mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, it's all about you Jesus. Ketika kami mengangkat tangan kami percaya Engkau turun tangan untuk mengurapi setiap kami Bapa, melawat setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, malam ini Tuhan, kami mengalami Engkau, mengalami perjumpaan manis denganmu Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Inilah sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita mau katakan. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama ekspresikan penyembahanmu malam hari ini. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tak pernah gagal. Setiap kita yang percaya sama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari sekali lagi katakan,
kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan saja angkat suaramu katakan. Engkau yang lebih tahu. Katakan cara untuk membuka jalan. Jemaat Tuhan katakan, ku percaya Kau Tuhan
Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita malam hari ini, menyatakan iman kami. Engkau yang jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya tak pernah lalai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau termati. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, oh menepati janji-janji-Mu. Tepati janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang berikan kekuatan, Kau selalu punya cara untuk menolongku, untuk menguatkanku. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup berikanku damai, berikanku pertolongan, berikanku keselamatan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya jalan. Katakan Engkau dahsyat, Kau dahsyat dalam segala, oh, dan ku tenang. Kami percaya Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Nyatakan Dia yang dahsyat di dalam segala perbuatan. Amin. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Akan pernah ku ragukan cara-Mu Tuhan. Mari sama-sama.
Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu.
Mari Impact People, angkat suaramu katakan. Meskipun 1000 tangan manusia mendarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Sebab tangan Tuhan yang sanggup membuatmu naik ke gunung. percayalah, percayalah, katakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang bela, yang percaya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau pembelaku, Kau yang ada di pihakku. Hanya kepadamu kami aman, di dalam rencanamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi angkat suara. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, katakan terjadi, terjadi saat kita percaya. Sekali lagi katakan, dalam segala hal, oh janjimu, janjinya Tak berubah. oh apa yang sudah difirmankan, oh terjadi, terjadi saat kita percaya. Kami katakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Oh meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Katakan, percayalah Tuhan yang bela. Oh, katakan di dalam segala hal. Katakan janji, janjinya tak berubah. Oh, apa yang sudah difirmankan, oh terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, di dalam segala hal. Katakan janji Tuhan tak pernah berubah. janjinya tak berubah. Oh, apa yang sudah difirmankan, kami percaya terjadi. Saat kita percaya, Kami nyatakan meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh,
Kita punya Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang ada di pihak kita. Naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik. Kami percaya Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, tangannya selalu membuatmu. Percayalah, kami percaya meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Oh, percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Mari sekali lagi katakan percaya. Percayalah Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Tuhan yang takkan biarkan ku terjatuh, takkan biarkan ku tergeletak, sebab Engkau ada bersamaku, sebab Engkau ada di pihakku. Selalu ada jalanmu, selalu ada caramu menolong kami, selalu ada jalanmu Tuhan. Caramu yang ajaib, caramu yang ajaib. Ada caramu untuk menolongku, caramu berikanku kekuatan. Selalu ada jalanmu bagi kami yang perlukan Engkau. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Dia tak meninggalkanmu sendiri. Mari jemaat Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Bawa doamu malam ini, selalu ada caranya Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi katakan, selalu ada caranya Tuhan,
untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan, mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Dia tak meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Dia tak meninggalkanmu sendiri. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Kuatkan hatimu, Dia tak meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, amin. Dia tak meninggalkanmu sendiri. Kau yang tak pernah tinggalkanku, Kau yang tak pernah biarkanku sendiri. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu besertaku. Kami bawa iman kami, selalu ada pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ku percaya, ku percaya. Kau yang berikanku jalan keluar, Kau yang berikanku pertolongan, Kau yang berikanku keselamatan. Selalu ada cara-Mu Tuhan. Kami mau berkata, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hati, kuatkan hatimu, Dia tak meninggalkanmu sendiri. Biar Impact People saja angkat suara. Selalu kami mengangkat kedua tangan kami. Amin. Selalu ada jalannya Tuhan. Kuatkan hatimu, karena Tuhan tak pernah tinggalkan, meninggalkanmu sendiri. Oh, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat
Ini menjadi pengakuan setiap kami bahwa dalam hidup kami punya Tuhan yang sangat teramat besar. Masalah kami, pergumulan kami, persoalan kami, apa yang kami lihat hari ini mungkin terlihat besar. Tapi gak akan pernah kami mau lupa. Saat ini di dalam hadirat Tuhan kami mau perkatakan, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari itu semua. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Bahkan hari ini, malam ini kami bisa memuji penyembah Tuhan. Ini adalah salah satu bukti kebesaran Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selalu senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya hari ini selalu saya katakan bahwa sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa selalu terjadi saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan saudara, salam dia dengan penuh sukacita, katakan selamat mengalami cara Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tentu saja dalam hidup ini kita selalu ingin semuanya berjalan seperti apa yang kita harapkan. Betul ya? Kita selalu berharap semuanya berjalan seperti apa yang kita rencanakan saudaraku. Baik itu dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, hubungan asmara juga, semuanya yang ada dalam hidup kita itu pengen semuanya berjalan dengan apa yang kita harapkan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, seringkali juga apa yang terjadi di depan mata, seringkali juga apa yang terjadi dalam hidup kita gak seperti apa yang kita harapkan. Gak seperti apa yang kita rencanakan Bapak Ibu Saudaraku. Dan gak sedikit juga di antara kita mulai banyak yang komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kan sudah berdoa. Tuhan kan saya sudah memuji menyembah Tuhan. Saya udah kasih persembahan sama Tuhan. Di ICI itu ada 6 kali ibadah, 6 kalinya saya datang terus loh Tuhan. Tapi kok malah ada yang 6 kali datang? Ya kecuali hamba-hamba Tuhan pelayan Tuhan, apalagi soundman wajib 6 kali ya. Seringkali kita mulai komplain sama Tuhan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan saudara. Bahkan saya ingat banget di sosial media pernah ngomong begini, Kak Michael saya itu selalu ikut 60 minutes worship. Saya itu selalu ikut, bukan cuman onsite saya datang, tapi online pun setiap episodenya saya ikutin. Tapi saya bingung kenapa hidup saya gini-gini aja. Saya bingung kenapa pergumulan saya malah makin banyak. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai komplain sama Tuhan karena kita mulai berpikir bahwa Tuhan itu gak bisa nolong kita. Kita mulai melihat segala sesuatu itu, kita mulai melihat semua yang di depan mata tidak seperti apa yang kita harapkan, lalu mulai komplain sama Tuhan. Tapi malam hari ini saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang, apapun yang terjadi aku tetap berkata aku punya Tuhan yang besar. Sekalipun di depan mataku tidak seperti apa yang kuharapkan, aku percaya Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib. Kita baca firman Tuhan sebentar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Apa kata Musa? Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa saudara? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, baca sekali lagi, kata kamu ganti dengan nama sendiri. Masih ingat nama masing-masing saudara? Takutnya terlalu berat pergumulan sampai lupa nama sendiri, enggak ya? Ingatkan diri sendiri, Tuhan akan berperang, sebut nama saudara. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk Michael dan Michael akan diam saja. Yang setuju tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari cerita ini bagaimana cara Tuhan sanggup melakukan yang gak masuk akal, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita mau berseru, berserah, percaya dan berharap kepada Tuhan. Orang Israel itu dijajah jadi budak di tanah Mesir ratusan tahun Bapak Ibu Saudara. Ada yang berkata 400 tahun lebih mereka dijadikan budak, gak punya hak dalam hidupnya. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, yang dia punya cuma apa? Kewajiban untuk melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka. Singkat cerita, Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas bangsa Israel. Tuhan bawa mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Betul ya? Orang pikir wah keren banget. Akhirnya setelah ratusan tahun dijajah, ratusan tahun jadi budak, saatnya keluar ke tanah perjanjian, semuanya akan baik-baik saja. Tapi lihat saudara, nanti bisa baca di rumah ya.
Kisah ini ceritakan apa? Mereka itu mengalami satu pergumulan, satu persoalan yang luar biasa. Di depan mata mereka ada laut yang mereka nggak bisa seberangi. Di belakang mereka ada Firaun bersama dengan tentara pilihannya. Firman Tuhan berkata 600 kereta pilihan. Kenapa? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Intinya orang Israel harus dibinasakan. Jadi maju kena, mundur kena. Mereka nggak bisa nyebrang laut. Mereka ke belakang juga ada siapa? Ada Firaun dan tentara-tentaranya. Lengkap dengan senjatanya, saudaraku. Disinilah Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Tuhan berperang ganti kamu, kata firman Tuhan. Bapak ibu saudaraku, singkat Bapak ibu saudara. Gak masuk akal. Tapi tahukah saudara, Musa cuma punya tongkat. Tongkatnya kayu. Kalau Musa melawan tentara Mesir dengan tongkat kayu. Sementara 600 kereta pilihan dengan panglima yang luar biasa gagah perkasa. Dengan senjata yang lengkap. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang menang siapa? Orang Mesir. Gak usah Musa datang memukul mereka dari jauh aja mereka sudah bisa panah Musa, betul gak? Cuma punya tongkat kayu. Kalau Tuhan yang menyertai akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Gak masuk akal. Tapi itulah caranya Tuhan. Nanti bisa baca di rumah saudaraku. Hanya dengan tongkat kayu. Ada satu mukjizat yang terjadi. Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Dan apapun peperangan yang kita hadapi hari ini saudaraku. Saya tahu peperangan kita beda-beda. Ada yang berperang dengan situasi mungkin vonis dokter, sakit penyakit, berperang dengan pergumulan, berperang dengan doa yang belum terjadi, berperang dengan apapun, tapi apapun peperangan kita malam hari ini, di tempat ini, di rumah, dimanapun kita mengikuti 60 minutes worship malam hari ini saudara, apapun yang menjadi peperangan kita ini firman Tuhan, Tuhan yang berperang untuk saya dan saudara, dan ketika Tuhan yang berperang selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gimana caranya kita nggak tahu, karena bukan dengan caranya kita saudara. Caranya kita sering kali gagal, tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, Ayub itu ngomong sama Tuhan, Tuhan gak ada satupun rencanamu, gak ada satupun rancanganmu, gak ada satupun caramu yang gagal. Itulah yang Tuhan mau kita percaya dalam hidup kita. Bahwa dia Tuhan yang selalu punya cara. Saya yakin ada banyak. Kalau mau ceritakan waktu kita gak cukup saudara. Seringkali pasti kita mengalami, loh kok bisa terjadi gak masuk akal. Tapi Tuhan itu selalu punya cara yang ajaib untuk menolong saya dan saudara. Masuk akal gak sih dengan kayu aja? Cuma dengan tongkat kayu gak masuk akal mereka bisa menang. Orang-orang melihat itu sebagai satu apa? Penderitaan. Kenapa? Mereka akan habis nih. Maju gak bisa, mundur. Ada tentara Mesir. Orang-orang melihat itu sebagai satu penderitaan. Tapi Tuhan melihat itu sebagai satu cara untuk menyatakan pertolongan dan rencananya dalam hidup orang-orang Israel. Hari ini mungkin apa yang saudara alami, pergumulan, persoalan apapun yang kita hadapi hari ini. Mungkin kamu lihat itu sebagai satu penderitaan. Tapi dengan firman Tuhan ini saudara, Tuhan mau kita tahu dan percaya bahwa dia Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kita. Kita mau melihat, oh iya pergumulanku hari ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk aku bisa melihat cara Tuhan mulai digenapi dalam hidupku. Oh iya sakit penyakitku, persoalanku hari ini adalah menjadi kesempatan yang terbaik untuk aku bisa melihat Tuhanku itu selalu punya cara untuk menolong hidupku. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara komplain. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara berkata, Tuhan kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Tapi malam hari ini ketika kita menyembah Tuhan, pujian yang kita naikkan mengingatkan setiap kita. Bukan cuma sekedar nyanyi saudara, apa yang saudara sampaikan dari tadi itu di awal. Itu adalah firman Tuhan. Yang sedang kita perkatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu punya cara. Gak sekali-sekali, gak kadang-kadang, tapi selalu punya cara. Katakan sama-sama selalu punya cara. Ingatkan diri kita hari ini saudara. Mungkin manusia, mungkin orang lain melihat itu sebagai satu penderitaan. Tapi lihat itu menjadi satu kesempatan cara Tuhan mulai digenapi dalam hidup kita. Gak masuk akal kan? Tapi kalau Tuhan yang menyertai akan menjadi mukjizat yang luar biasa. Kalau Tuhan yang menyertai akan menjadi kemenangan yang luar biasa. At the end of the story nanti lihat ceritanya baca di rumah saudara. Apa yang terjadi? Yang orang pikirkan orang-orang Israel akan mati binasa semuanya. Itu yang orang pikirkan. Tapi dengan cara Tuhan orang Mesir
Bahkan Raja Firaun bersama dengan panglima-panglima pilihannya kata firman Tuhan. Mereka yang binasa. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai. Saya berdoa hari ini malam ini setiap kita bisa mengalami cara Tuhan yang ajaib. Saya berdoa pulang dari tempat ini kau akan melihat satu persatu mulai terjadi. Oh iya, gak masuk akal ya, tapi terjadi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai. I know secara logika mungkin gak masuk akal ya bisa selamat. Gak masuk akal ya bisa tertolong. Gak masuk akal bisa ini itu dan semua. Memang gak masuk akal. Tapi di tempat ini kita menyembah Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan caranya yang ajaib. Di dalam waktunya yang selalu terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama. Katakan, aku percaya Tuhanku selalu punya cara. Bukan cuma sekedar ucapan saudara, sekali lagi katakan. Dan imani dan percaya ini digenapi dalam hidup setiap kita. Aku percaya saat ini Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib dengan caranya dalam waktunya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara dalam hadirat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan kami tenang. Oh, kau selalu punya cara. Untuk menolong setiap kami. Tuhan selalu punya jalan yang ajaib. Sama dalam Tuhan yang dahsyat dalam segala perbuatanmu. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan, di dalam cara-Mu. Yang setuju angkat tangan bersama-sama katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan di dalam cara-Mu, di dalam Yesus. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari sekali lagi dengan iman nyatakan, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam rencana dan rancangan-Mu yang tidak pernah gagal atas setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan, ketika mungkin kami sedang berada di jalan yang sedang tidak kami mengerti, kami mau memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami. Cara Tuhan mungkin gak cepat, cara Tuhan mungkin gak nyaman, cara Tuhan mungkin gak sesuai dengan rencana kami. Tapi mau kami tetap berkata bahwa cara-Mu selalu yang terbaik atas hidup kami. Atas setiap kemustahilan, atas setiap hal-hal yang tidak mungkin yang sedang umat-umat-Mu hadapi saat ini Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami berkata, kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Bukan dengan cara kami tapi dengan caranya Tuhan. Bukan dalam waktunya kami tapi dalam waktunya Tuhan. Karena kami tahu cara-Mu selalu yang terbaik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang sedang sakit hari ini. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menyembuhkan setiap kami. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menolong setiap kami yang berpunya masalah, pergumulan, persoalan. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menguatkan setiap kami yang lemah. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menyatakan mujizat-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kami melihat satu persatu jalan yang baru. Mulai Tuhan bukakan atas setiap kami. Pintu-pintu yang baru. Mulai Tuhan bukakan atas setiap kami. Cara Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima berkat Tuhan sebelum kami kembali dari tempat ini.
Mari percaya Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku, pulanglah, kembalilah dari tempat ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap berjalan di dalam cara Tuhan yang ajaib, malam hari ini bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai berjumpa dalam 60 minutes worship yang akan datang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, luar biasa firman-Nya, sangat dahsyat. Barang siapa yang terberkati, angkat tangan boleh. Saya sangat terberkati, reminder bagi kita semua, ketika kita sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan cara yang ajaib, yang tidak terpikirkan oleh kita. Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara selama ini, baik kepada Yayasan Tangan Pengharapan maupun kepada Gereja ICI, dan pada saat ini juga kami memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menabur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur, dapat memberikannya secara tunai, menaruh di dalam amplop dan mengembalikannya ke dalam kotak yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara juga dapat men-scan QR code atau juga dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar.